Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, Guswo Motolovers. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya guys ya. Oke guys, jadi sesuai dengan judul, kali ini gua akan membahas salah satu berita otomotif khususnya dunia permotoran yang sangat mengejutkan ya, khususnya bagi para Suzuki lovers dimanapun berada. Memang berita ini sudah lama keluar ya, cuman kebenarannya belum tentu gitu ya. Makanya pada kesempatan video kali ini gua akan membenarkan atau menjelaskan gitu ya terkait masalah Suzuki Motor Indonesia yang kabarnya akan segera tutup. Apakah memang benar berita ini? Nah, buat teman-teman semuanya tetap simak video ini sampai habis, jangan di skip gitu ya. Oke guys, lanjut ke pembahasan intinya. Mengingat pada Suzuki Motor Malaysia itu pada tahun 2020 itu sudah benar-benar stop produksi atau sudah tidak ada penjualan lagi pada Suzuki Motor Malaysia. Pada tahun 2020 bahkan pajaknya itu sudah dihilangkan. Artinya memang Malaysia itu benar-benar sudah tidak ada lagi keterkaitan mengenai penjualan Suzuki motor gitu ya. Nah di India bahkan justru kebalikannya ya. Kalau di India ini justru Suzuki ini lagi naik-naiknya. Makanya kemungkinan besar Suzuki ini lagi fokus ke negara India sana guys ya. Mengingat produk-produk Suzuki itu seringkali dimunculkan oleh negara India tersebut. Nah, akankah di Indonesia memang benar mengikuti jejak yang ada di Malaysia? Mengingat penjualan Suzuki Motor Indonesia itu ya, gue baca di salah satu blogger otomotif itu tidak mencapai 1%, yang artinya itu jauh di bawah target gitu ya. Bahkan kalau melihat dari rivalnya dari beberapa produk Jepang yang lainnya gitu ya, seperti Honda, Kawasaki dan juga Yamaha, itu target mereka dalam per tahun itu selalu tercapai hingga mencapai 20% lebih gitu ya. Nah, kenapa Suzuki ini hanya 1% saja itu tidak tercapai gitu ya. Nah, makanya pada kesempatan video kali ini gua akan membahas secara lengkap ininya. Nah, jadi ada salah satu berita otomotif di situ menjelaskan bahwa berita ini sebenarnya tidak benar gitu ya, bahwa Indonesia ini tidak akan menstop produksi motor pabrikan Suzuki ini. Karena ada salah satu otomotif reviewer yang menanyakan langsung kepada head sales marketingnya Suzuki bahwa berita ini ternyata tidak benar. Bahkan di tahun 2024 ini gitu ya, penjualan Suzuki Motor Indonesia itu meningkat 50%, yang artinya penjualan dari Suzuki Motor Indonesia ini mengalami kenaikan. Cuman kalau melihat dari beberapa pengguna motor Suzuki itu sepertinya memang sangat jarang gitu ya. Mungkin kalau teman-teman sport 150 cc untuk GSX 150 ataupun 150R ya, versi nakednya itu memang masih ada. Cuman kalau dari produk-produk yang lainnya gitu ya, mungkin seperti motor maticnya gitu ya. Bahkan kemarin kalau nggak salah tahun kemarin 2023 Suzuki juga mengeluarkan produk terbarunya dari kelas matic, yaitu Suzuki Brookman 125 cc. Kayaknya juga masih jarang ya pemakai motornya, atau mungkin memang gua tidak terlalu memperhatikan di jalanan menggunakan motornya atau bagaimana. Cuman kayaknya memang Suzuki ini kalau untuk masalah produksi motor gitu ya, atau mendesain sebuah motor ini sepertinya memang tanggung gitu ya. Ya mungkin kalau untuk kelas sport 150 cc nya gitu ya, ada Suzuki GSX-R 150 memang lumayan juga penjualannya, karena memang di antara kelas 150 cc sport yang lainnya seperti Yamaha R15 dan juga Honda CBR 150R, Suzuki GSX-R 150R ini merupakan motor terkencang di kelas 150 cc nya. Ditambah dengan desain bodinya yang ramping gitu ya, dengan bore up mesin yang gede, ini mereka Suzuki ini mampu dinobatkan sebagai motor sport 150 cc terkencang. Mungkin kalau untuk dari desain bodinya memang sporty banget gitu ya. Kan ciri khas Suzuki itu kalau melihat dari depan ya, Suzuki GSX 150R ini itu hanya menggunakan headlamp atau satu lampu saja gitu, mengikuti jejak sang kakaknya di GSX-R 600 dan juga GSX-R 1000RR. Nah, kita kembali ke berita yang tadi gitu ya, mengenai tutupnya Suzuki Motor di Indonesia. Ya memang kalau untuk penjualan yang tadi gua lihat gitu ya, itu sekitar kurang dari 1%, artinya beritanya ini pro kontra gitu ya, antara yang dibilang tadi oleh salah satu sales marketing Suzuki gitu ya, itu dibilangnya meningkat gitu ya, meningkat 50% di tahun 2024 ini guys. Nah cuman karena beberapa teman-teman netizen otomotif biasa gitu ya, banyak berkomentar, wah Suzuki gimana nih, akankah tutup, dia tidak produksi lagi ya. Jadi artinya simpang siur beritanya ya. Ternyata setelah ditanyakan langsung oleh orang Suzuki-nya, ternyata berita itu tidak benar.
Ya memang kalau melihat penjualan atau beberapa dealer yang ada di Indonesia, kalau teman-teman bisa memperhatikan gitu ya, itu banyak sekali loh dealer-dealer Suzuki, itu banyak yang tutup gitu loh dibandingkan dengan rivalnya pabrikan Jepang yang lainnya seperti Honda, Yamaha dan juga Kawasaki. Itu di mana-mana ada. Kalau Suzuki tadinya memang banyak ya guys ya, di mana-mana itu ada, cuman sekarang itu sepertinya memang melemah gitu ya. Artinya dari dealernya saja pun sudah banyak yang tutup gitu loh, karena ya mengingat mungkin penjualan Suzuki ini sangat minim gitu loh untuk tahunnya gitu. Bahkan dari produk-produknya pun memang masih terlihat masih jarang gitu ya. Kalau mengandalkan di sportnya mungkin ya masih di GSXR 150. Kalau untuk di bebeknya ya mungkin ada Satria gitu ya. Kalau di Matic-nya yaitu ada Suzuki Brookman 125 cc dan juga Skywave ataupun Skydrive gitu ya, yang hanya itu saja produknya gitu ya. Mungkin kalau untuk di kelas sport 250 cc nya itu apalagi masih jarang banget pemakaiannya, yaitu Suzuki Gixxer 250, itu juga masuk ke Indonesia. Itu mungkin kalau untuk rivalnya Ninja Mono kali ya, Ninja 250 Mono itu kan masih satu silinder dengan Suzuki GSX-R 250 ini. Nah, jika memang berita ini tidak benar, artinya ya teman-teman jangan artinya jangan berpikiran yang negatif terlebih dahulu, khususnya para Suzuki lovers dimanapun berada. Pastinya kan banyak yang bertanya-tanya gitu ya, apabila pabrikan Suzuki ini tutup, pastikan otomatis penjualan owner dealnya ataupun spare partnya pun akan tutup juga, karena namanya produksi motornya tutup, begitupun pasti dengan spare partnya gitu ya. Artinya suku cadangnya ini sangat minim nantinya gitu. Memang kalau untuk suku cadang ataupun owner deal dari Suzuki ya, terutama Suzuki ya, Suzuki dan Kawasaki itu sudah terkenal ya memang mahal gitu ya, karena memang sesuai dengan kualitas motornya gitu ya. Padahal kalau teman-teman perhatikan gitu ya, Suzuki ini kualitas motornya itu sangat bagus loh dibandingkan dengan dibandingkan dengan Yamaha dan juga Honda gitu. Bahkan dari materialnya pun memang beda, artinya ya sesuai gitu loh antara harga dan juga kualitasnya, sama seperti dengan Kawasaki, karena dari KW-nya pun nggak ada gitu ya. Mungkin kalau Yamaha dan Honda itu kan ada KW1, KW2 gitu ya, kalau untuk buku cadangnya ataupun underdealnya gitu. Kalau Suzuki dan Kawasaki itu tidak bisa di KW-in gitu ya. Artinya memang benar-benar murni original dari Suzuki tersebut, makanya harganya cukup lumayan mahal gitu ya. Artinya jika nanti memang beritanya benar, Suzuki tutup gitu ya, tidak diproduksi lagi, artinya kan spare partnya pun pasti mengikuti. Nah, berarti kan teman-teman yang sekarang masih menggunakan motor Suzuki, mungkin Suzuki generasi terbaru gitu ya, mungkin antara GSX-R 150 terbaru, itu kan masih bingung, wah gimana nih nanti kalau motor gua rusak atau bagaimana, tidak ada owner dealnya gitu kan, pasti khawatir gitu ya. Jadi kembali ke ucapan yang dikeluarkan oleh marketing HCL Suzuki Motor Indonesia tadi, itu beritanya tidak benar guys. Nah, makanya teman-teman jangan khawatir ya, Suzuki masih tetap akan produksi di Indonesia dan juga tetap masih menargetkan penjualan motor-motor mereka. Makanya teman-teman jangan khawatir, tetap setia yang masih setia menggunakan Suzuki. Pokoknya ini jangan berpikir negatif terlebih dahulu. Dan juga buat teman-teman netizen nih, jangan suka legend otomotif ya, jangan suka mengeluarkan berita-berita yang enggak gitu ya kan, yang masih menggunakan motor Suzuki ini kan pasti pada khawatir gitu ya kalau apabila Suzuki akan tutup di Indonesia. Nah, intinya beritanya tidak benar dan Suzuki akan masih tetap produksi di Indonesia. Nah guys ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya para Suzuki lovers dimanapun berada. Jangan lupa sekali lagi ya, dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe tentunya, karena di channel gue ini akan selalu update berita otomotif terbaru mengenai dunia permotoran tentunya. Share juga ke teman-teman kalian, semoga bermanfaat, khususnya para Suzuki lovers dimanapun berada. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.